memang perempuan Mekah di zaman jahiliyah, sehingga terus berikut sewaktu Rasulullah, bahkan sampai mengikuti hijrah. Sebaiknya hal tersebut dilaporkan Rasulullah beberapa hari yang lalu. Seorang perempuan Ansor melaporkan pada Rasulullah, dan saat kemudian turunnya sebuah wahyu, ketentuan aurat perempuan. Bagaimana? Pada dasarnya bahwa tubuh perempuan adalah auratnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kalau begitu, tubuh perempuan harus dibungkus. Seharusnya memang begitu. Lontong aja dibungkus, apalagi wanita. Dapat juga begitu, sebab tubuh perempuan hanyalah milik suami, keluarga, dan anak-anaknya. Kalau begitu, kita tidak bersyukuri nikmat Allah, sebab menjadi egois dikarenakan tubuhnya tidak dapat pula menikmati orang lain. Astagfirullah, apa yang kau katakan adalah umur nikmat setelah menjadikan pengilat tubuhnya serta keayuan wajahnya ikut pula diperdagangkan. Ketentuan pakaian wanita itu bagaimana? Telah ditentukannya pakaian perempuan yang seharusnya menutup aurat, yang setiap waktu dapat mengundang mata lelaki, yang kemudian menjadikan bahaya bagi perempuan itu sendiri. Bukan seperti merek cerah. Rambut adalah mahkota perempuan yang dapat membuat daya tarik mata lelaki. Demikian pula belahan pakaian. Untuk itu, ia sebaiknya ditutup, yang wajah tetap terbuka. Demikian pula belahan bagian bawahnya. Untuk itu, dari pinggul sampai mata kakinya sebaiknya ditutup. Bukan berarti bagian yang di tengah terbuka. Hal-hal tersebut telah menunjukkan jaganya aurat perempuan untuk keselamatan dari diri sendiri. Dengan pakaian tersebut masih nampakkah sifat wanitanya atau feminin dan orang sekarang? Istilah tersebut sebenarnya berlaku untuk dunia perdagangan. Kalau harga diri manusia merelakan sebagaimana dagangan yang dijajakan. Astagfirullah. Nah, begitulah ketentuan Allah. Al-Quran dalam menjaga agar manusia dikatakan ciptaan terbaik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus kesalahan sekarang. Ada apa? Suamiku gugur sewaktu mengikuti Rasulullah untuk mempertahankan agama Allah. Lalu apa persoalannya? Aku akan bekerja. Sedangkan ada ketentuan sebaiknya perempuan mengasuh anak-anaknya. Iya, aku pun sebenarnya ingin bekerja pulang bantu suamiku supaya kehidupan keluarga akan lebih baik. Ini persoalan perempuan muslimah. Dapat saja perempuan muslimah mengembangkan karirnya, lebih-lebih untuk membantu lajunya dalam melayani kehidupan keluarga. Hal tersebut sebagai awal berangkat setiap perempuan untuk menapakkan kakinya di jalan karir, seperti yang dikatakan orang sekarang. Apa yang kamu maksudkan? Hal ini untuk menjaga diri dari isyarat berlebihan, sehingga memandang rendah suami yang selama bekerja ternyata hidupnya dalam pas-pasan. Tetapi kenyataannya memang begitu. Lihat, hal-hal tersebut membuat ambisi yang melupakan bahwa perempuan adalah istri dan ibu dari anak-anaknya. Dari titik inilah yang menjerumuskan perempuan masuk ke dalam dunia nazis yang diciptakan setan. Di zaman modern seperti kata orang sekarang, telah banyak istri nyeleweng yang hal tersebut hanya pada setiap lelaki. Astagfirullah. Islam tidak membedakan antara lelaki dan perempuan, melainkan dengan bentuk dan fisiknya. Karena lelaki dengan ciptaan fisik terbaik, maka lelakilah yang bertanggung jawab dalam sebuah rumah tangga. Demikian pula perempuan yang tercipta fisiknya, maka perempuanlah yang menjadikan sebuah rumah tangga yang bercahaya. Jika
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kesejahteraan bukan atas dasar kerjaan. Kesejahteraan terletak dari ketentraman jiwa. Bapak, ibu, dan anak yang menyatu tidak saling mencurigai kegiatannya masing-masing. Ia kemudian di setiap waktu, di antara 5 waktu, dipertemukan dalam sholat jamaah. Disinilah arti pentingnya seorang bapak, yaitu mulai dari dirinya, tentunya kemudian diikuti oleh perempuan sebagai istri dan anak-anaknya. Dan ingatlah, malu pakaian perempuan. Fatimah!
sebagai panutan umat dengan risalah yang dibawanya. Sedih. Tapi tidak cukup begitu. Ia melupakan tugas sebagai manusia. Ia merupakan khalifah di bumi. Tepat, ya tepat. Sebaiknya tidak hanya bersedih. Ada apa? Lihatlah. Sekarang semua orang telah berkumpul untuk memilih sebagai pemimpin umat. Setelah Rasulullah wafat, mereka berebut menjadi pemimpin. Suatu hari baik masih dalam merawat jenazah Rasulullah. Di mana dengan Toli? Ada apa mencari suamiku? Fatimah, sebaiknya kau saja yang datang. Sebab bawa putri Rasulullah agar pimpinan umat tetap berada di tangan
dipilih di antara yang ada dengan jalan musyawarah. Kebulatan dalam kesepakatan tidak menjadikan untuk mematikan suara yang kebetulan tidak setuju. Semua dalam porsi yang sama, sehingga yang disebut musyawarah mufakat tidak lebih di dalam batasnya ketentuan Allah, bukan menangnya minoritas di tengah mayoritas. Untuk itu, sewaktu kita berkumpul dalam membicarakan masa depan, dalam berbangsa dan bernegara, yang dipakai adalah kata musyawarah tanpa embel-embel lainnya. Sebab sesuatu yang telah baik dan benar lalu diberi embel-embel, maka berakibat yang baik dan benar itu menjadi kabur, dan kekaburan dapat membekukan sebuah kekuasaan. Kau mengalahkannya. Kau ternyata yang menjadi pemimpin di luar ahli baik. Kalau itu memang kehendak Allah. Fatimah. Siapa di antara kalian yang menentang Yazid bin Muawiyah akan dipenggal kepalanya? Tiga bisa. Karena dosa Anda masih ada di lain. Siapa? Fatimah. Fatimah. Bisa apa seorang wanita seperti Fatimah dan kalian berikan untuk bersama kau? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang sedang menghadapku sekarang? Ah!
hati, takut pada lebih baik. Putraku, Hasan dan Hussein, tidaklah melihat suatu kejadian yang tidak terbatas mata yang terlihat. Tapi lihatlah akan hikmah tersebut. Sejak semula, sewaktu kakek kau Rasulullah meninggal, sudah disuruh api yang memanaskan agar ahli bait berusaha merebut pimpinan umat. Tidak gampang untuk menjadi pemimpin umat, tapi bukan berarti ahli bait menghindari tanggung jawab. Tidak hanya yang diinginkan oleh ahli bait, letakkan dalam hatinya dan niatkan dalam hatinya bahwa yang sedang dipegangnya adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Fatimah ibuku, pemimpin bukan berarti menguasai, sehingga yang timbul kekuasaan untuk mencapainya melalui jalan kotor yang jauh dalam keridhaan ilahi. Tidak segan untuk menggunting dalam limpakan, dijalankannya dengan wajah yang tersenyum, seakan-akan tidak berdosa, walaupun sebenarnya tangannya penuh darah, sebab hatinya dirasuki setan. Fatimah ibuku, seandainya kalian, Hasan dan Hussein, telah menjadi pilihan umat kebulatan dalam musyawarah untuk dikembalikan kepada Allah, dalam arti adakah dalam porsi yang benar sesuai teladankan Rasulullah, kita sebenarnya telah menyingkir dari semua hal yang najis itu. Ibunda, Dengan pemisahan diri sebagai bukti akan kebesaran jiwa lebay untuk melihat mereka yang berkuasa dapatlah berjalan dalam keridhaan Allah. terima kasih Hasan dan Hussein telah merelakan yang disebut sebagai golongan yang memisahkan diri atau syiah. Tetapi bukan berarti kita kalah. Boleh saja dikatakan demikian. Yang terpenting dari itu semuanya, di dalam berbangsa dan bernegara, menjauhi diri dari yang mencela, sehingga yang kebetulan diberi kekuasaan untuk memberikan kesempatan pada yang lain tampil memimpin umat. Roda berputar sesuai sunnah ilahi, dan yang sesudahnya untuk bertindak yang lebih baik, bukan mewarisi kekotoran mulai dari diri sendiri lalu berjalan. Tetapi hal ini tidak bertentangan dengan Islam. Lalu yang terjadi menjadi presiden bahwa Islam adalah pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Itu bukan urusan. Begitukah pembicaraan orang yang menjadikan dirinya sebagai pemimpin umat, sedangkan setiap kekuasaan
mendirikan negara Islam. Engkau mengemukakan apa yang telah dijalankan Rasulullah sewaktu masih hidup. Mungkin karena kau berbicara di hadapan putrinya. Tetapi kan betul, Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam. Hal tersebut tidak pernah diucapkan Rasulullah, bahwa pemerintahan menjadikan Islam sebagai dasar dari landasan bangsa dan bernegara sebagai negara Islam. Baiklah, itu kita terima. Tapi yang harus diingat, sewaktu kita melihat, tentu yang terlihat adalah yang melekat. Lalu kita pun akan memberi nama pada sesuatu tersebut, walaupun tidak bernama demikian. Semakin berbelit-belit. Sekarang akal kau lebih aja untuk melihat yang bernama sesuatu itu. Sewaktu kau melihat seseorang membawa barangnya di pasar untuk dijajakannya, tidakkah kau menyebutnya sebagai pedagang? Nah, itulah yang dikatakan sebagai sesuatu. Itu analogi yang hanya kau cari. Begitu pula sewaktu kau menarik kesimpulan dengan berbagai macam istilah yang seakan-akan Islam ketinggalan zaman. Salah satunya yang kau katakan bahwa Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam. Memang itu kenyataannya. Kenyataan yang salah. Fatimah. Yazid, anak Muawiyah, gubernur yang diangkat dengan memanipulasi suara rakyat, selanjutnya menyelenggarakan di tangan dinasti keluarga, membuat hal yang tidak terdapat dalam Islam. Prinsip Islam adalah musyawarah, tidak dikenal dengan bentuk kerajaan. Dikarenakan Islam menentang adanya sebuah feudalisme serta kesepukan pada tangan dinasti keluarga. Tetapi keluarga Ali bin Abi Thalib memupuk kekuasaan pada tangan dinasti keluarga dengan sebutan Alul Bait. Itulah fitnah dan salah tafsirkan kata riba ini. Ini hanya pembelaan kau saja. Yang benar dan batil telah nampak. Begitu pula yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagai ahli bait, tidak pernah berambisi untuk merebut kepala pemerintahan di tangan ayahku secara sepihak. Dikarenakan di samping Ali bin Abi Thalib masih banyak sahabat Rasulullah yang paling cocok untuk memimpin umat. Engkau semakin pandai, Fatimah. Setiap kebenaran akan menumbuhkan kejeniusan. Selama seseorang bernama manusia istiqomah, apa yang dijalankannya terlepas dari ambisi pribadi, melainkan untuk kepentingan umat dan kebesaran agama Allah. Jadi kau masih menganggap bahwa si Muhammad itu mendirikan negara Islam? Kalau kita melihat seseorang membawa barangnya di pasar, mendapat sebutan sebagai pedagang, tidakkah di dalam berbangsa dan bernegara menjadikan Islam sebagai aspirasinya disebut mendirikan negara Islam? Tidak akan mungkin terwujud seperti apa yang sedang kau bicarakan ini. Setelah isi di dunia ini dianut oleh berbagai macam Islam, di samping kultur budaya yang berbeda. Kau bawa dikatakan dengan istilah toleransi seperti kata orang sekarang. Semenjak awal Islam berkembang, kata tersebut sudah diujikan oleh kafirin Quraisy. Dengan petunjuk Allah, Rasulullah dapat mengemukakan apa yang dikatakan sebagai toleransi. Untuk setiap manusia yang mempunyai isme dan kultur budaya yang lain. Agamamu, dan agamaku. Budayamu dan budayamu, serta budayaku. Sedangkan Islam dengan tegas disebutkan dalam Al-Quran. Tidak ada unsur paksaan dalam menganut agama. Sebab antara yang hak dan batil telah nampak. Aku kira sulit sekali dalam prakteknya. Kalau kau tidak percaya dengan sistem toleransi, seperti kata orang sekarang, apalagi orang lain yang tidak mengimani Islam, bahkan ingin menghancurkan Islam. Aku kira ada sebuah sistem lain di dunia ini yang mengatur persatuan suatu bangsa dan negara. Dan Islam masuk ke dalam sistem tersebut. Dengan membuat sistem baru yang seakan-akan tambah mempersatu para kabilah, sehingga dengan mudah
mudah mendapatkan dukungan suara dari rakyat. Tetapi sebenarnya di otak Muawiyah ada maksud lain. Dengan kesadaran dirinya bahwa Islam secara sistematis dapat disingkirkan secara diam tapi mantap. Hal ini untuk melancarkan maksud dan tujuannya. Inilah fitnah terhadap ayahku dan keluargaku. Yang terpenting adalah kenyataannya. Setelah kekuatan lain dapat dihancurkan, yang ada kemudian para penjilat yang hanya memikirkan perut diri dan keluarganya. Walaupun itu terdiri dari ulama dan cendekiawan. Muawiyah lupakan sejarah. Islam yang tidak mengenal balas dendam membuat dirinya terbebas dari hukuman, sehingga kekacauan yang terjadi di tubuh umat dikarenakan perebutan siapa yang berhak memimpin kepala pemerintahan. Di matanya adalah ganjalan kehendaknya keluarga Muhammad Rasulullah yang dikenal dengan ahli baik. Ini hanya fitnah semata. Penyingkiran ahli baik yang dikenal sebagai pemisahan atau si'in sebagai pertanda untuk lebih Muawiyah menancapkan kukunya, sehingga suasana di jahiliyah kembali dihidupkan sebagai nota hitam dalam sejarah Islam yang menelurkan peristiwa berdarah yang memilukan dan memalukan. Fatimah, Ya Mutakim, ya Mulia, ya
Wanita adalah ibu, kasih cinta terpadu, harapan amaan, mengarungi kehidupan. Tangis dan tawa, sedih dan ceria. Tangis dan tawa, sedih dan ceria. Wanita adalah ibu, kasih cinta harapan dambaan, mengarungi kehidupan, tangis dan tawa, sedih dan ceria. Tangis dan tawa, sedih dan ceria, berputar roda beredar, berputar roda beredar. Itulah kaulah Fatimah, kaulah Fatimah, kaulah Fatimah, kaulah Fatimah.
Pak. Bagus dah. Sangat baik untuk meningkatkan keagamaan kita. Ya, itu sekali tuh. Mantap dah, kita lebih Sukses buat semua para pemain. lebih semangat lagi buat yang main Pak. Lebih semangat lagi. Lebih ditingkatin aja. Semakin sukses Supaya aja. lebih menarik lagi. Nunjukin nilai-nilai budaya agamanya supaya kita banyak-banyak kasih. Pertama kami mengucapkan selamat sukses buat Teater Cordova, pementasan Panewanya, pokoknya luar biasa, mantap. Kita dari Teater Akas, terima kasih udah disuguhkan sebuah pementasan dakwah dari Teater Cordova. Semoga ini dapat misi dakwahnya sampai ke penonton. Ya, dan yang pasti kita juga dari Sekolah Madrasah Alia Manfaat Jakarta punya teater atas sama pada dasarnya prinsipnya teater itu sebagai dakwah buat kita di dalam berkesenian. Kira itu ya. Tetap sukses aja dan terus semangat buat keluarga. Kayak Ren. Salam buat teman-teman Teater Cordova ya. Kesannya bagus ya. Terus apa namanya, kemarin kita juga orang Teater Cordova yang lama, jadi kita lihat kayaknya mengingatkan kita waktu masa lalu ya. Nah ya, bagus lah, bagus, kreatif. Bagus ya. kok. Kreatif. Ini apa dalam Islamnya juga cukup membuat kita jadi mengerti gitu akan gimana dunia Islam ini Al-Qur'an itu, isi Al-Qur'an dengan agamanya juga bagus kok. Cukup oke. Aduh, luar biasa, bagus ya. Kebetulan dulu saya juga dari Cordova, lama ya, yang lama. Jadi nafas Islaminya nggak pernah hilang dan itu dalam penampilan tadi cukup luar biasa. Maju terus, thank you ya, makasih ya. Alhamdulillah pementasan Teater Cordova ini sukses, bagus. Ditambah lagi kreativitasnya biar tambah semangat, teman-teman semua yang ada di Teater Cordova tambah maju ya. Untuk pementasan hari ini bukan berarti jelek, tapi juga bukan berarti bagus, tidak tengah-tengahnya, tidak standar. Tingkatkan semangat mutunya untuk teaternya terus, jangan lupa belajar. Sip, suksesan suatu pementasan dilihat dari jumlah banyaknya penonton. Yang luar biasa, tadi sangat penuh sekali. Selamat ya. Ya, semoga menjadi lebih baik lagi dan kita bisa mengangkat nama Cordova lebih maju lagi. Senang banget pentas di tim, nggak terasa udah nyampe tim, suatu kebanggaan deh pentas di tim. Kalau nggak bisa diungkapin dengan kata-kata dan menjaga silaturahmi. Salam Cordova. Alhamdulillah kita berjalan lancar. Pesan-pesan buat teman-teman, tetap semangat aja. Aku tahu dari kalian semua ini punya bakat, punya potensi, diasah lagi aja. Semoga kedepannya kita juga bisa lebih baik dari ini dan semoga kedepannya kita lebih berhasil dari ini. Ini adalah awal, kita juga nggak harus merasa bangga. Kita cuma bersyukur aja. Karena kalau misalkan kita udah merasa bangga, pasti kedepannya kita akan merasa lebih takabur. Kita tetap tawadu aja. Yang penting kedepannya kita harus lebih baik dari hari ini. Ya. Bahagianya karena alhamdulillah kita telah menuntaskan semua pementasan ini. Terus sedihnya kita seperti biasa, kita nggak bisa gimana cara kita latihan atau gimana, itu nggak bakal terjadi lagi nanti di pementasannya selanjutnya. Yang penting sekarang kita bahagia karena pementasan kita udah alhamdulillah udah kelar semua. Banget, rasa puas, bebas, semuanya pada puas. Aku terharu.
kasih buat Teater Cordova udah ngizinin kita pentas di Taman Ismail Marzuki yang selama ini aku pengen banget tampil di sini. Nah sekarang baru kesampaian, makasih banget Teater Cordova. Buat banget. Praktis yo. Insya Allah sih kalau misalnya untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Buat Cordova, ngumpul terus, jaga silaturahim. Oke? Cordova, jaga ikatan, jaga memori. Gimana nih untuk beres-beres hari ini nih? Wah, kan kayaknya nih sangat cepat lah mungkin. Buru-buru kan pulang ya? Yoyoy, tidur ngantuk. Tadi nonton nggak komentasannya nih? Nonton dari pinggir layar. Terus gimana? Ada komentar nggak? Ya, nggak ada sih. Berusaha sama anak gue doang. Semoga lebih baik tahun depan. Itu aja. Hah? Bantuin lagi kawal dia. Mantap ya? Mantap dah. Bagus banget tadi pementasannya. Aku dari Teater Cordova juga, tapi aku tahun kemarin ikut Teater Zaman. Ini tadi aku nonton, ini bagus banget sumpah. Lebih-lebih dari zaman. Sukses selalu buat Teater Cordova. Ada pesannya nih ke depannya? Lebih semangat lagi. Terus kalau latihan itu benar-benar harus latihan. Jangan ada bercandanya. Harus dengerin pesan-pesan dari Pak Gustinya. Iya, ya ngerasa lega sekaligus sedih karena kita udah selesai sampai di sini dan pastinya ya lega aja, kayaknya seneng gitu kalau ini semua tuh udah selesai dan kita juga ya bisa menampilkan insya Allah